Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistia Rahayu Hairunisa dengan NIM 1903691. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, pada awalnya anak berkebutuhan khusus banyak terdiskriminasi dan sering disebut anak yang cacat. Namun, anak berkebutuhan khusus bukan anak yang cacat, melainkan anak yang memiliki kebutuhan individual yang tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Karakteristik anak berkebutuhan khusus yang pertama adalah anak retardasi mental atau keterbelakangan mental, yaitu anak yang tingkat kecerdasannya itu di bawah normal atau IQ-nya di bawah 70. Contohnya adalah Down syndrome. Yang kedua adalah anak dengan gangguan belajar, yaitu masalah yang memengaruhi kemampuan otak, berhubungan dengan masalah perkembangan seperti berbicara, berpikir, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Contohnya adalah disleksia. Kemudian, karakteristik yang ketiga adalah gangguan emosional, yaitu keadaan emosional yang tidak stabil saat berinteraksi dan berada di lingkungan sosial. Kemudian, perilakunya akan sangat mengganggu. Nah, karakteristik yang keempat adalah gangguan berbahasa dan berbicara, yaitu kondisi di mana anak tidak mempunyai kemampuan dalam berbahasa akibat dari kerusakan otak. Nah, kemampuan dalam berbahasa yang dimaksud meliputi berbicara, menulis, mengarang, serta membaca. Nah, yang terakhir adalah gangguan kerusakan pendengaran, yaitu kondisi dan penyakit yang menyebabkan terjadinya gangguan pada proses mendengar. Lalu ada deteksi dini dan intervensi pada anak berkebutuhan khusus. Identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan melalui proses deteksi dini. Nah, deteksi dini itu upaya penyaringan yang dilakukan untuk menemukan penyimpangan kelainan tumbuh kembang secara dini dan mengetahui serta mengenal faktor-faktor resiko terjadinya kelainan tumbuh kembang tersebut. Anak berkebutuhan khusus juga perlu untuk diidentifikasi sedini mungkin agar segera dapat dilakukan intervensi. Nah, intervensi itu adalah upaya dari lingkungan untuk menangani sesegera mungkin terhadap penyimpangan atau keterlambatan tumbuh kembang dengan cara yang sesuai dengan keadaannya. Kemudian ada anak beresiko. Anak beresiko adalah anak yang tampilan fisiknya biasa namun bermasalah dalam aspek sosial dan mental. Yang menjadikan anak beresiko adalah lingkungannya, yaitu lingkungan yang terkecil atau keluarga. Nah, faktornya itu adalah panutannya yang negatif.
Kemudian perlakuannya kejam. Yang ketiga, rasa percaya dirinya rendah. Yang keempat, cita-cita yang rendah. Dan yang kelima adalah rendahnya pendidikan orang tua. Nah, kemudian ada pendidikan inklusif, yaitu memastikan semua anak dapat belajar, termasuk anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang berisiko. Inti dari pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia atas pendidikan. Semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, dan jenis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.